makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu." Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-49 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Dikutuk oleh orang lain. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 12 ayat 41 sampai 42. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Matius 12, 41 sampai 42. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, pada hari penghakiman, kita semua akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yohanes 12 ayat 48. Tetapi Yesus juga berbicara tentang beberapa orang yang bangkit pada hari penghakiman dan penghukuman. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Matius 12 ayat 41. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Matius 12 ayat 42. Ini membuat kita bertanya-tanya, akankah ada beberapa orang yang akan bangkit pada hari penghakiman untuk menghukum kita? Apa yang akan dikatakan orang-orang Niniwe dan Ratu Selatan tentang kita? Semoga dari kata-kata Yesus dalam Matius 12 ayat 41 sampai 42 ini, kita dapat memperoleh beberapa poin yang membuat kita berpikir jernih tentang pelayanan kita kepada Tuhan. Dan apakah kita juga akan dikutuk oleh orang lain? Pertama, mari kita perhatikan apa yang dikatakan tentang angkatan pada zaman Yesus dikutuk atau dihakimi oleh penduduk Niniwe. Ini menunjuk pada orang-orang Niniwe pada zaman Yunus, kepada orang yang Yunus utus dengan pesan kebinasaan kalau tidak bertobat. Penduduk Niniwe cepat-cepat bertobat pada waktu mendengarkan khotbah Yesus,
yang sangat enggan itu. Mereka akan bangkit untuk mengutuk orang Yahudi pada zaman Yesus, karena orang Niniwe bertobat dan mereka hanya diberi waktu 40 hari saja. Sedangkan orang-orang Yahudi diberi waktu sekitar 40 tahun sebelum kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Karena orang Yahudi memiliki pengajar yang lebih besar daripada Nabi Yunus, yakni Tuhan Yesus sendiri. Yunus adalah seorang nabi yang enggan, yang menjadi marah ketika Tuhan mengutusnya untuk memberitakan kebinasaan yang akan menimpa penduduk Niniwe jikalau tidak bertobat. Karena Yunus adalah seorang yang sangat nasionalis dan dia tidak suka kepada orang Niniwe. Jadi ketika Tuhan mengutus dia, kita kenal sekali dengan peristiwa dia melarikan diri dan kemudian dia ditelan oleh ikan yang besar. Lalu setelah itu baru dia pergi untuk berkhotbah ataupun melayani kepada penduduk Niniwe. Itu pun sambil marah karena dia tidak senang. Yesus adalah seorang nabi yang beda sekali dengan Yunus. Yesus adalah seorang yang penuh dengan belas kasihan, yang berkali-kali meratapi orang-orang Israel. Bisa kita baca di dalam Matius 23 ayat 37 sampai 38. Dikutuk oleh Ratu Sheba dari negeri selatan. Ini menunjuk kepada Ratu Sheba yang melakukan perjalanan jauh dari ujung bumi untuk melihat kebesaran Salomo. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. 1 Raja-Raja 10 ayat 1. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas, dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. 1 Raja-Raja 10 ayat 2. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu hari ini, setelah melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berbeban kepadamu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." 1 Raja-Raja 10 ayat 3 sampai 9. Ratu Sheba menghormati Salomo dengan memberinya hadiah yang luar biasa. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. 1 Raja-Raja 10 ayat 10. Ratu Sheba akan bangkit untuk mengutuk orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Karena Ratu Sheba bepergian dengan jarak yang sangat jauh, dikatakan oleh Alkitab dari ujung bumi, hanya untuk melihat kebesaran Salomo.
Sementara banyak orang Yahudi tidak mau mengikuti Yesus, apalagi percaya kepada Yesus. Walaupun orang-orang Yahudi memiliki pengajar yang jauh lebih besar daripada Salomo. Ini sangat tragis sekali. Salomo memang orang yang paling bijaksana pada zamannya. Tetapi ingat, Yesus memiliki semua harta hikmat dan pengetahuan. Baca saja dari Kolose 2 ayat 3. Orang Niniwe dan Ratu Sheba akan menghakimi orang Yahudi pada zaman Yesus karena mereka kurang menunjukkan minat dan kemauan untuk mengindahkannya. Mereka memiliki kesempatan yang jauh lebih besar. Sekali lagi, ini membuat kita bertanya-tanya. Hal yang kedua, bagaimana dengan kita, angkatan hari ini? Apakah penduduk Niniwe menghukum kita? Mereka sangat cepat bertobat setelah mendengar satu pesan dari Yunus. Berapa banyak khotbah yang telah kita dengar, namun gagal untuk bertobat. Penduduk Niniwe hanya diberi waktu 40 hari. Berapa tahun Tuhan memberi kita waktu untuk bertobat? Mereka bertobat ketika yang mereka miliki hanyalah pesan sederhana. Kita memiliki wahyu Tuhan yang lengkap dan final seperti Alkitab yang kita punya. Firman Tuhan tertulis dan dipelihara untuk kita. Kita memiliki firman Tuhan yang diungkapkan melalui anaknya, yakni Yesus Kristus dan para rasulnya. Kita mendapat restu dari orang tua kita, guru kita, hamba Tuhan kita, dan banyak orang-orang Kristen lainnya yang mendukung, mendorong kita hidup untuk Tuhan. Jika kita tidak mengindahkan pesan Yesus Kristus, bukankah orang Niniwe akan menganggap kita bodoh pada hari penghakiman? Apakah Ratu Sheba dari negeri selatan mengalahkan kita? Dia rela melakukan perjalanan jauh untuk mendengarkan Salomo. Pernahkah kita enggan melakukan perjalanan jarak dekat untuk mendengar perkataan Kristus yang diberitakan? Dia bepergian dengan unta melalui gurun selama berbulan-bulan dengan sangat banyak risiko. Namun beberapa orang bahkan tidak akan bepergian dengan mobil yang ber-AC untuk 1 jam saja atau 1 hari saja dengan resiko yang sangat kecil. Ratu Sheba sangat menghargai kebijakan Salomo, menghargai kebijaksanaan dan hikmat Salomo, memberikan hadiah yang luar biasa untuknya. Apakah kita menghargai hikmat anak Allah? Apakah kita bersedia menawarkan hadiah waktu dan energi kita untuk mempelajari kebijaksanaan Kristus seperti yang diungkapkan di dalam firman-Nya? Jika kita tidak mau mempelajari kehendak Kristus pada hari ini, tidakkah Ratu Sheba menganggap kita bodoh pada hari penghakiman? Apakah banyak angkatan terbaru mengalahkan kita? Pikirkan tentang orang-orang di abad ke-19 yang sering bepergian dengan kereta atau menunggang kuda selama berjam-jam untuk mendengarkan firman Tuhan, yang duduk di atas kayu gelondongan, di semak belukar, atau di bawah tenda. Pikirkan tentang hal-hal di paruh abad ke-20 yang duduk di gedung yang panas, yang tidak ber-AC, yang tidak pernah mengenal pelayanan multimedia yang super canggih, yang pergi ke pertemuan yang berlarut-larut setiap malam, seringkali untuk 3 minggu, bahkan lebih. Pikirkan tentang mereka yang berjuang untuk keluar dari tantangan demi tantangan, mempelajari firman Tuhan dengan cermat untuk menghayati kesederhanaan kekristenan perjanjian baru, seringkali membuat keputusan sulit untuk meninggalkan keluarga dan teman untuk mengikuti Kristus. Jika kita menolak menghadiri kebaktian secara teratur, mengambil manfaat pertemuan Injil dan studi Alkitab dalam seminar-seminar yang ditawarkan dengan baik, bangunan yang nyaman, gedung yang nyaman, tidakkah mereka yang mendahului kita akan memikirkan bahwa kita bodoh pada hari penghakiman? Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan,
Seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya pada kesempatan lain, "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Matius 13 ayat 17. Inilah tentang kita, saudara. Sungguh, kita diberkati dengan berlimpah-limpah. Kita memiliki pesan keselamatan yang ditawarkan oleh yang lebih besar daripada Yunus. Kita memiliki hikmat Tuhan yang diajarkan oleh yang lebih besar daripada Salomo. Tidakkah kamu berpikir bahwa Niniwe dan Ratu Sheba dari negeri selatan ingin sekali memiliki apa yang kita nikmati pada hari ini? Jangan lupa dengan firman, "Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya lah akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya lah akan lebih banyak lagi dituntut." Lukas 12 ayat 48. Kecuali kita ingin dikutuk oleh orang lain pada hari penghakiman, biarlah kita memanfaatkan berkat yang diberikan kepada kita melalui Kristus dan mengeluarkan upaya apapun yang diperlukan untuk belajar dan memperhatikan pesannya yang luar biasa. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah angkatan di abad 21 ini. Kita adalah orang-orang yang sungguh diberkati dengan berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Tetapi apakah kita menggunakan setiap kesempatan dan kemanfaatan dari setiap hikmat yang dapat kita petik dari firman Tuhan ini? Kiranya kita jangan membuang-buang kesempatan. Kalau kita melihat bagaimana upaya penduduk Niniwe cepat-cepat bertobat meresponi Nabi Yunus. Dan juga kita melihat bagaimana Ratu Sheba dari negeri selatan, bahkan dipercaya itu adalah dari Afrika ataupun Ethiopia, jauh-jauh datang menempuh perjalanan begitu lama ingin menemui Salomo. Bukankah Tuhan Yesus kita jauh melebihi Salomo? Apakah kita sadar akan hal itu? Atau kita nanti pada hari penghakiman akan dikutuk oleh orang-orang yang menyaksikan kebodohan kita kalau kita membuang kesempatan itu? Kiranya kita tidak membuang kesempatan, tetapi justru kita menggunakan kesempatan, dan kalau bisa justru kita harus menciptakan kesempatan supaya kita lebih banyak lagi melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.